Ya, shalom, apa kabar semua teman-teman? Bro dan sis ya. Ya, shalom, sehat semua ya, puji Tuhan. Berhubung karena kita lagi Piala Dunia, tadi malam siapa yang nonton? Ya, puji Tuhan ya, jagoan saya masuk ya. Adik jagoannya udah pulang? Ada? Ya, dari dulu saya memang jagoin Belanda, ya kan. Udah tahu ya. Tapi bersyukurnya sekalipun teman-teman jagoin ikut euforia Piala Dunia, tapi tidak menyurutkan kita untuk beribadah pada hari ini. Amin. Amin teman-teman, tidak menyurutkan ibadah kita untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, kita memasuki tahun yang baru H-28, benar ya? H-28, apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Apa yang hari-hari ini Tuhan ingin bicara dalam hidup kita? Ya, saya mempersiapkan khotbah ini teman-teman, karena kami di dalam kelompok pemuritan, saya selalu bicara tentang pemuritan. Karena saya sangat bertumbuh, saya bersyukur ada dalam pemuritan. Kami lagi fokus membangun, H-40 memasuki tahun baru. Kita fokus membedah yang namanya Yesaya 58. Itu bicara tentang kesalehan yang sejati versus kesalehan yang palsu. Dan semua itu berbicara tentang hati. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara tentang hati kita, bukan hati orang lain. Tuhan sedang berbicara tentang kemurnian dari hati kita, teman-teman. Memasuki tahun yang baru di tahun 2023, Tuhan menemukan hati kita murni di hadapan Tuhan. Hari ini saya bawa tema tentang pure heart, hati yang murni, bicara kemurnian hati teman-teman. Bicara murni menurut Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya tidak bercampur dengan unsur apapun. Ya, tidak bercampur dengan unsur apapun, dengan hal-hal apapun. Tidak ada unsur motivasi palsu di dalamnya. Tidak ada unsur kesalehan-kesalehan palsu di dalamnya. Tidak ada. Contoh emas yang murni teman-teman. Ya, bicara emas yang murni, dia akan dilebur. Dia akan dilebur, dibuang bagian-bagian yang tidak ada unsur emasnya. Sampai benar-benar dia menjadi emas yang murni. Yang mudah dibentuk. Benar? Emas yang murni mudah dibentuk. Percaya. Kenapa Tuhan memberikan perumpamaan buat kita? Karena kita mau, Tuhan mau kita menjadi emas yang murni. Hati yang murni, yang mudah dibentuk, yang mudah dipimpin, mudah diarahkan. Amin teman-teman? Ya, yuk kita mau baca Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Tunggu ya. Iya. Ya, Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Nah, ini satu perikop itu menceritakan tentang bagaimana Rasul Paulus dia didakwa oleh seorang pengacara. Di situ disebutkan namanya Tertulus ya. Dia pengacara menyampaikan dakwaannya terhadap Paulus, mencari-cari salahnya Paulus pada saat itu. Bahkan dia Tertulus itu dia menceritakan di hadapan hakim, lihat ini Paulus dia melakukan kesalahan ya. Udah jangan lama-lama ngambil keputusannya, langsung aja putuskan dia yang bersalah. Teman-teman nanti bisa baca di situ teman-teman. Tapi Paulus berkata, tidak ada satupun yang menemukan kesalahan saya. Ya, Paulus membela perkaranya, tidak pernah ada orang yang mendapatin aku berbuat yang salah. Gak ada bukti. Tapi kenapa bisa Paulus berkata seperti itu teman-teman? Bahkan dia bilang itu, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekalipun orang-orang berusaha untuk menjatuhkan kita, orang-orang berusaha untuk mendakwa kita. Contoh nih Paulus, mungkin orang-orang Yahudi gak suka ya teman-teman. Karena Paulus benar-benar mencintai Tuhan. Dia berusaha mencari kesalahan-kesalahannya, tapi dia berani berkata di hadapan hakim. Aku senantiasa hidup murni, hati yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.
Silakan temukan kesalahan saya. Tapi nggak ada teman-teman. Ini ayat ini, dia di hadapan, dicari-cari kesalahannya. Tapi dia berani berkata bahwa dia terus berusaha. Berarti apa teman-teman? Ada satu proses, ada satu usaha. Dikatakan sebab itu aku senantiasa, berarti setiap hari Rasul Paulus belajar untuk dia hidup dengan hati nurani yang murni. Ada usaha, ada tindakan yang harus dia lakukan untuk menjaga hati nuraninya tetap murni. Di hadapan Allah dan di hadapan manusia, itu satu paket. Sekali lagi saya mau katakan, bicara hati yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia, itu satu paket. Gak bisa kita pisah-pisahkan, hubungan gue udah baik nih sama Tuhan. Terserah dia sama lu. Enggak teman-teman. Hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar teman-teman. Jangan izinkan kotoran-kotoran itu ada di dalam hati kita. Jangan. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Tuhan menguduskan hati kita. Yes, lewat kematian dia di kayu salib. Yes, tapi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan dan manusia. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Tuhan Yesus menguduskan kita, ya. Tuhan Yesus lewat kematian di kayu salib, dia menguduskan kita, dia menyucikan kita, dia membenarkan kita, melayakkan kita. Tapi tanggung jawab kita harus menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan dan manusia. Nah teman-teman, bagaimana caranya kita memiliki hati nurani yang murni? Ini bagian kita. Menjaga hati sama dengan menjaga kehidupan. Bilang kiri kanannya, menjaga hati sama dengan menjaga kehidupan. Menjaga hati sama dengan menjaga kehidupan, sama dengan menjaga kewarasan. Iya. Iya kan? Bener kan teman-teman? Kita kan mau hidup yang seneng, yang happy gitu walaupun kita ngadapin proses segala macam. Tapi kita mau terus menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati sama dengan menjaga kehidupan. Menjaga hati sama dengan menjaga jalan-jalan hidup kita. Ya, Tuhan jauh lebih tertarik dengan hati kita daripada persembahan-persembahan yang kita berikan. Akhir zaman ada orang banyak beribadah tapi dia menyangkal kekuatan ibadah itu. Ada banyak orang secara lahiriah dia beribadah teman-teman. Tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak menemukan hati yang seperti itu di hati kita. Tuhan menemukan hati yang haus dan lapar akan dia selalu. Ada banyak orang secara lahiriah beribadah. Puasa, menyembah Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan, itu di Yesaya 58 dijelasin. Tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Hari ini teman-teman, kita mau belajar untuk kita tetap menjaga hati kita. Bagian Tuhan menyucikan hati kita, membersihkan hati nurani kita. Tapi bagian kita menjaga hati untuk tetap murni. Tanpa hati nurani yang murni, ibadah kita hanya bersifat lahiriah. Sekali lagi, tanpa hati nurani kita yang murni, ibadah kita hanya bersifat lahiriah teman-teman. Ya, amin. Mau kita sama-sama belajar teman-teman? Ya. Kita mau belajar sama-sama untuk hidup kita ditemukan Tuhan berkenan di hadapannya. Di pemandangan Tuhan, hati kita jauh lebih penting dari semua persembahan kita. Ya, di hadapan Tuhan, hati kita jauh lebih penting dari semua persembahan kita. Menjaga hati sama dengan menjaga kehidupan teman-teman. Ya, kita mau lihat satu lagi 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat dunia, tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sekali lagi. Untuk membangun hidup yang murni di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita teman-teman.
tapi ada kekuatan kasih karunia. Kemampuan ilahi akan menolong kita untuk kita membangun hidup yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mungkin kalau di hadapan Allah kita gampang ya teman-teman ya, ngaku segala macam Tuhan udah bisa sembuhkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekeliling kita? Ya, saya belajarnya begini teman-teman. Setiap hari kan hidup kita ini diproses. Setiap hari hati kita ini pasti diproses. Hati kita dibentuk. Kita mengalami peremukan. Mau itu di tempat kerja, mau itu di lingkungan pelayanan, mau itu di komunitas, mau itu di keluarga, sama orang tua yang udah menikah suami istri, sama anak. Kan setiap hari hati kita diproses, benar? Setiap hari hati kita dibentuk. Setiap hari kita mengalami peremukan. Tapi permasalahannya adalah apakah waktu kita mengalami hal tersebut, kita mau koreksi hati kita atau kita menyalahkan orang lain? Lebih mudah mana? Lebih mudah mana? Mengubah hati kita atau mengubah orang lain? Lebih mudah mana teman-teman? Yang bisa kita kendalikan adalah kemauan kita, perasaan kita, benar? Yang bisa kita kendalikan, keinginan kita, ego kita pun bisa kita kendalikan. Setuju? Nah, bagaimana ketika kita mengalami proses, mengalami pembentukan, apa respon kita teman-teman? Apa yang keluar dari mulut kita? Nah, kita mau sama-sama belajar teman-teman. Kita mau sama-sama belajar apa yang muncul, apa yang keluar dari mulut kita ketika, baik dalam pikiran kita, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi proses, menghadapi penukan, kemurnian dengan orang lain. Kalau bicara kemurnian, pasti kita akan diproses kan dengan orang lain, benar? Benar ya? Kita akan diproses dengan orang lain, kita akan diproses dengan orang-orang di sekitar kita. Siapa yang paling sulit untuk kita taklukkan, ibaratnya tanda petik. Siapa yang paling sulit, orang seperti apa yang paling sulit untuk kita taklukkan. Tuhan akan terus proses kita di hal itu, setuju? Setuju teman-teman? Kalau kamu susah tunduk otoritas, Tuhan akan perhadapkan dengan otoritas yang benar-benar kamu harus belajar, summit sama dia. Itulah yang Tuhan rindukan. Emas yang murni kan seperti itu ya. Benar-benar dibakar sampai ribuan apinya gitu. Sampai luar biasa teman-teman. Sampai benar-benar emas murni. Demikian hidup kita. Sampai benar-benar hati kita tuh murni. Tidak tercampur dengan apapun. Motivasi kita yang salah Tuhan bersihkan. Tuhan bersihkan. Keinginan yang kita yang salah Tuhan bersihkan. Tuhan bersihkan. Tuhan ambil lewat proses yang mungkin menyakitkan. Tapi saya mau kasih tahu, ada kekuatan kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini teman-teman, sama siapa engkau paling sulit untuk berhadapan? Siapa orang-orang tersebut? Gak mungkin kan sama kucing kita sulit berhadapan, ya kan? Mungkin gak? Ya kita buang aja deh, kalau orang kan gak mungkin kita buang. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Selama dia masih ada darah, masih ada dagingnya, itu bukan musuh kita. Bilang kiri kanannya, musuh kita bukan darah dan daging. Selama masih ada darah, masih ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Iya kan? Jadi bos kita, musuh kita enggak. Orang tua kita yang sulit sekali kita hadapi, pokoknya menang sendiri. Bukan musuh kita itu. Terus sesama komunitas kita yang saling menjelekkan segala macam, itu musuh kita. Enggak. Selama dia masih ada darahnya, masih ada dagingnya, udah dia bukan musuh kita. Dia teman kita, dia satu keluarga, dia tubuh Kristus. Orang yang perlu kita kasihi. Masalahnya di mana? Di hati kita, bagaimana kita bisa menerima orang tersebut. Jadi hari ini saya juga ditegur Tuhan. Bukan berarti saya bicara, pokoknya intinya gini, setiap saya bicara sesuatu, Tuhan juga ingatin saya. Tuhan juga ingetin saya. Tuhan juga berurusan dengan hati saya, bukan hati teman-teman. Saya mau menyampaikan apa yang Tuhan rindukan hari-hari ini sebelum kita menutup tahun 2022. Bereskan hati kita. Biar Tuhan menemukan setiap hati kita berkenan di hadapan Dia. Hati kita murni. Dibebaskan dari bagian-bagian yang hari-hari ini sulit-sulit untuk kita lepaskan. Lepaskan. Izinkan firman Tuhan yang memerdekakan kita. Amin. Amin. Saya percaya Roh Kudus mulai mengingatkan kita. Saya percaya Roh Kudus mulai memberikan gambaran buat kita. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan itu, lakukan bagianmu. Hal sederhana yang bisa kita lakukan. Menjaga hati kita tetap murni. Tapi ingat sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan
kasih karunia. Kemampuan ilahi. Kristus ada di dalam kita. Dialah yang memampukan kita untuk melakukannya. Amin teman-teman. Amin. Jadi kita mau sama-sama belajar. Saya belajar banget teman-teman. Dan saya pun akan melakukan sebuah tindakan untuk mendatangi orang tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya juga mendatangi teman-teman. Saya merasa terganggu ya. Saya merasa terganggu ketika dia ngomong seperti itu. Gini, saya gini. Kalau sehari 2 hari rasa terganggu saya hilang, artinya hati saya damai, sejahtera, ya udah, berarti Tuhan sudah membereskan. Tapi kalau sampai berhari-hari, berbulan-bulan, rasa terganggu di dalam hatimu itu nggak sembuh-sembuh, kamu harus melakukan tindakan pemberesan dengan orang tersebut. Kalau saya, mau orang itu terima, mau enggak apa-apa. Saya mau belajar seperti Paulus, orang mau dakwa dia, orang mau tuduh dia, dia tetap murni di hadapan manusia. Ini yang mau kita lakukan teman-teman. Kalau cuma sehari 2 hari segala macam kita terganggu, ya biasalah kita manusia, emosi kita ya yang terganggu ya. Misalnya kesel sedikit, kecewa sedikit. Tapi sehari 2 hari kan Roh Kudus kan ingetin ya teman-teman ya. Seharusnya kamu gak boleh kayak gitu. Seharusnya ngomongnya gak kayak gitu ya. Tapi kita baca firman Tuhan, Tuhan ingetin, Roh Kudus tegur, untuk kita berdamai, untuk kita mengampuni. Oke selesai nih, kita ketemu dia jadi enak. Jangan bilang gini ya teman-teman. Makanya saya bilang gini, ketika hubungan kita baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia itu satu paket. Satu paket teman-teman. Kita gak bisa bilang gini, udahlah gue udah beres kok sama dia, udahlah sama dia. Enggak teman-teman, please. Itu tipuan-tipuan yang berusaha untuk merusak komunitas. Itu tipuan-tipuan yang berusaha untuk merusak tubuh Kristus. Jadi jangan bilang gue udah beres sama Tuhan. Tapi sama dia gak apa-apa lah. Toh juga dia bukan jemaat kita pas segala macam. No, jangan gitu. Hari ini jika Tuhan mengingatkan itu, lakukan tindakan kita. Ingat, ada kasih karunia yang memampukan kita. Amin. Jadi ceritanya waktu itu karena aku terganggu, teman-teman udah beberapa hari saya belajarnya gini. Saya akan menyelesaikan itu ketika saya tenang. Saya tenang, tapi kok terganggu lagi ya? Nah saya datangin, saya bilang, Kak saya terganggu waktu kakak ngomong begini-begini. Saya jelasin maksud hati saya gak ada maksud hati seperti itu Kak. Nah kayak gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya, sama, kakak juga gak ada maksud begitu. Nah jadi kan sebenarnya bicara hati kita, sebenarnya kita kan punya sama-sama niat baik kan. Tapi kalau gak saya bereskan waktu itu asumsi aku kan melebar-lebar, bener. Pikiran aku jadi liar, bener gak? Liar banget. Emang bener lah Kak, pantesan. Oh bener, ingat ya hati-hati teman-teman. Begitu ada orang yang cerita sama kita, curhat sama kita tentang orang tersebut. Terus kita belum menang prosesnya sama orang tersebut, kita tambahin. Bener loh, iya sama aku juga digituin. Ya Allah, please teman-teman stop, jangan lakukan itu. Itu melukai hati Tuhan. Karena saya tahu Roh Kudus itu pasti ngomongnya lembut banget di hati kita. Kuat-kuatanan mana ini? Suara hati atau suara Roh Kudus? Suara hati kita kan juga pasti bicara. Pikiran kita juga kan berargumen. Sekarang mau tanya, argumentasi dalam pikiran kita jauh lebih hebat, jauh lebih tepat daripada suara Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus kan ngomongnya lembut ya. Benar kan teman-teman? Tapi argumentasinya kita, melebihi fakta ya, semua bisa kita jabarkan. Apalagi saya juga orangnya begitu. Tapi saya belajar untuk datang. Datang butuh proses hati saya enggak? Yes. Datang saya butuh menaklukkan ego saya enggak? Yes. Tapi saya bilang hati saya tenang, hati saya damai. Dan saya tahu hatinya enggak seperti yang saya bayangkan. Hal sederhana, hal simpel. Enggak butuh waktu lama, 5-10 menit beres. Karena kita bicara apa? Maksud hati kita. Komunikasi yang paling mantap adalah komunikasi hati. Benar teman-teman. Kalau kita udah saling kenal di komunitas kita, dia mau ngomong yang kita dengar tentang orang tersebut misalnya jelek, kita bisa mengklarifikasi sendiri. Enggak, saya tahu kok orangnya seperti ini. Itulah namanya komunitas teman-teman. Amin, kita gak mau rusak komunitas kita diracuni sedikit-sedikit dengan pikiran-pikiran. Urusan kita bukan dengan orang lain, urusan kita dengan hati kita. Amin, amin teman-teman.
Jadi belajar untuk menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang muncul dalam pikiran, belajar untuk menaklukkannya di kebenaran firman Tuhan. Amin teman-teman. Sama, saya juga belajar. Bahkan waktu nyiapin ini, Roh Kudus itu ingetin. Nanti kamu beresinnya sama dia ya. Ya, gak apa-apa. Gak ada yang salah waktu kita melakukan tindakan itu. Di pemuritan teman-teman, ini H-28 saya belajar untuk membangun diri saya, membaca firman setiap hari. Karena saya tahu kalau teman-teman dengar khotbah saya, pasti saya selalu bahas namanya pemuritan. Pasti saya selalu bahas bagaimana kebergantungan kita terhadap firman Tuhan setiap hari. Setiap hari teman-teman. Kita ini manusia roh, memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kalau sama tubuh kita habis-habisan, makanan kita jaga, istilah sekarang healing kita berikan. Pokoknya selalu ada alasan untuk memanjakan tubuh, setuju? Baju yang bagus, yang model robek-robek kita belikan, ya kan? Yang model sekarang, yang begini-begini kita belikan gitu ya. Selalu ada alasan untuk memanjakan tubuh dan daging kita. Pikiran juga kalau lagi suntuk, makan yuk gitu kan. Yuk kesana yuk, healing yuk, udah penat nih segala macam. Tapi bagaimana dengan roh kita? Makanan apa yang kita kasih? Makanan roh apa teman-teman? Pujian, penyembahan, firman Tuhan, persekutuan yang saling membangun di dalam komunitas pemuritan. Amin? Mana nih yang lebih banyak nih? Mana yang lebih sehat? Rohnya, jiwanya atau tubuhnya? Atau tiga-tiganya? Yang udah berhasil diet, puji Tuhan. Ya kan? Suatu pencapaian yang luar biasa. Gak apa-apa kita fokus juga terhadap tubuh kita. Saya juga, saya bisa mengendalikan apa yang saya makan, saya rasakan, saya pikirkan, semua saya bisa kendalikan. Kalau saya bilang enggak. Ya, jadi tapi kita mau belajar untuk menaklukkan hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, dasarnya firman Tuhan, Gak ada yang lain, gak usah berargumen banyak-banyak, gak dipentingkan itu sama Tuhan. Yang dipentingkan sama Tuhan, Tuhan saya mau minta ampun, saya mau bertobat. Udah, gak usah berargumen. Ya, nah ciri-ciri nih ya teman-teman ya, ciri-ciri yang gini, hati nurani kita yang mulai agak-agak gak murni nih ya, ciri-cirinya nih ya, saya juga ada di dalam ini ya. Suka membantah, membela diri, menyalahkan, menyerang orang lain, argumennya hebat banget, gitulah ya. Terus banyak alasan, terus suka marah-marah, tidak tegas, kompromi. Orang udah salah dia ngomong, dia iya. Aduh please hati-hati kita kalau ada orang curhat jangan sampai masalah dia kita adopsi. Ingat. Saya mau kasih tahu, jangan sampai orang curhat dia punya masalah terus dia gak seneng sama si A, si B, si C. Dia cerita sama kita, terus masalah dia kita adopsi. Padahal kita gak punya masalah sama orang tersebut. Hati-hati. Gak usah ngadopsi masalah, ngadopsi aja kesenangan orang tersebut. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang saya bilang maaf ya teman-teman, bodoh. Dia mengadopsi masalah orang lain dan disimpan di dalam hatinya. Ngapain? Kamu gak punya masalah dengan si A, si B. Gara-gara kamu dicurhati, kamu jadi gak enakan sama dia. Loh ya, itu sama aja kamu sedang mengadopsi masalah dia. Kamu, astaga dalam hati gua. Loh emang masalah dia malu apa? Kan sering ya kita kan telinga kita ini dua ya. Kadang teman kita curhat sejam 2 jam kan kita dengerin. Ada kan yang kayak gitu ya, kok aku enggak lah. Kamu kalau mau datang, mau konsultasi yuk, saya kasih solusinya, jalankan gitulah. Duh lama banget sih dia cerita, tapi gak apa-apa saya juga belajar gitu ya. Ada juga teman aku yang nelfon sampai panas, kiri kanan, pindah-pindah pakai headset, ganti terus, ujung-ujung. Terus gue bilang, terus kamu maunya gimana? Itulah aku bingung. Lah terus kamu cerita 1 jam, 2 jam, telinga gue panas. Ya udah gak apa-apa lalu dengerin gue aja. Iya gak apa-apa. Ada kalanya gitu kan, ganti headset sampai berapa kali panas gitu ya. Pakai headset kan ya enak ya. Nah jadi teman-teman kita mau belajar. Ingat sekali lagi, bilang kiri kanannya. Jangan adopsi masalah orang lain. Kamu boleh berdoa sama dia.
Kamu boleh berempati sama dia, kamu boleh tolongin dia, tapi jangan masalahnya. Emang masalah kalian gak banyak? Masalahmu aja gak selesai-selesai, boro-boro ngadopsi masalah orang lain. Bener gak? Kita aja masalah kita gak selesai-selesai kan. Urusan kita yang masih single gak selesai-selesai. Aduh udah bener gak? Ya kan? Masalah yang single aja belum selesai-selesai. Boro-boro ngadopsi masalah orang lain lagi. Cukup sudahlah tahun 2022 ini ya. Berapa banyak masalah orang lain yang teman-teman adopsi? Coba saya mau tanya. Ceklah si A curhat sama saya. Ini jadi bahan pikiran. Loh kok jadi kamu yang mikirin? Lihat kamu doain aja, doain. Gak usah jadi pikiranmu. Aku bingung, kenapa kamu jadi mikirin masalahnya? Itu masalah dia, empati boleh. Kamu mau nolong kalau kamu punya duit boleh. Tapi jangan jadi kamu pikir kamu gak enak makan, kamu gak enak tidur. Kamu pikir, lah dia aja tidur-tiduran. Kok jadi kamu yang gak enak? Ada temen yang kayak gitu. Ada teman-teman, ada tipe orang yang kayak gitu. Kamu belajar untuk menang dalam area itu. Setuju? Ya. Nah, terus apalagi teman-teman, ini ciri-ciri yang tadi itu, ini yang bagian-bagian udah mulai merusak, kayak bukan merusak ya, mengotori. Saya nggak bilang merusak, mengotori hati nurani kita. Kalau Roh Kudus ingetin teman-teman, please gak usah bela-bela dengan pernyataan-pernyataanmu. Please, gak usah bela. Gak usah bela. Tuhan lebih tertarik dengan hatimu, dengan pertobatan kita, daripada kata-kata kita yang terlalu banyak. Di pemuritan teman-teman, saya belajar, saya nggak tahu, saya pengen banget sebenarnya untuk membangun itu di dalam komunitas ini teman-teman. Tapi saya coba bangun, nggak ada yang bertahan. Nggak ada yang bertahan. Jadi saya mau cerita sedikit, pemuritan kami tuh udah bertahun-tahun dari berbagai macam kota. Tapi kita bisa ketemu Zoom, kita bisa ketemu video call. Terus di dalam itu kita ngaku, kita pemuritan, kita baca firman, kita sama-sama merenungkan Yesaya 58 itu kesalahan palsu versus kesalahan yang sejati. Dan itu semua bicara tentang hati teman-teman, tentang hati semua. Nah itu kita bisa ngaku di situ teman-teman. Hal-hal kecil yang saya ingat, yang Roh Kudus ingetin, itu kita bisa sharing. Hari ini Tuhan ingetin kami begini, hal-hal yang kecil, ingat teman-teman. Melatih hati nurani, melatih ketajaman hati kita mulai dari hal-hal yang kecil. Setuju? Setuju teman-teman? Kalau diingetin, iya Tuhan, oh iya ya aku salah ya, maaf ya Tuhan ya. Gitu. Hal yang kecil. Bangun hubungan juga begitu kan, hal yang kecil. Hal-hal yang kecil yang Tuhan ingatin. Yang ketiga, yang kedua. Nah ini tolak ukurnya kita teman-teman. Buah yang bisa dilihat orang lain. Saya sekali lagi, saya juga masih diproses Tuhan. Saya masih dibentuk Tuhan, saya juga masih terus belajar. Makanya saya bilang, Tuhan apa yang mau Tuhan kerjakan terus dalam hatiku. Ya. Saya mau belajar, kalau ada orang cerita sesuatu tentang apapun. Saya belajar. Saya tahu, kadang Tuhan ingetin, aduh kenapa aku ngomong itu tadi sama dia ya. Salah nih. Tapi kadang terulang lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Roh Kudus kan gitu ya, ngasih taunya ya. Kadang ada kita ke dalam sebuah komunitas gitu ya, dan aku juga diingetin. Dan aku juga akan ngomong sama orang tersebut, aku akan beresin sama orang tersebut. Aku bilang hatiku udah gak baik samamu, aku akan beresin. Kadang, duh kenapa ya. Waktu kita saya malam evaluasi diri, iya ya, saya akan ambil waktu mengakhiri tahun ini untuk menyelesaikan dengan orang tersebut. Gak ada ruginya dalam diri saya ketika saya berani ambil keputusan untuk menyelesaikan dengan orang tersebut. Gak ada teman-teman. Selama itu mengganggumu berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, lakukan tindakan, panggil dia. Itulah yang akan membuat hati nurani kita semakin tajam, semakin peka. Hidup yang dipimpin roh. Roh kita semakin peka, roh kita semakin tajam, hati kita semakin lembut. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Berarti ini berlaku dimanapun. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya dan menolong kita mematikan keinginan daging kita. Kita baca ya, Galatia 5 supaya kita tahu bahwa fokusnya kita bukan lagi hidup dalam dagingnya tapi hidup di dalam rohnya. Galatia 5 ayat 1-nya, Galatia 5 ayat 1.
Nah, di situ dijelaskan hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh daging, ini ya ayat ke-16-nya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Udah, ayat itu udah tajam. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging kan sering menarik kita, benar ya? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Oh dipelajari nih kami di Wanita Bijak, kayaknya nggak tamat-tamat lah kalau urusan ini. Ya di pemuritan juga, pasti kan bagian dosa-dosa itu terus yang diperhadapkan sama kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Benar ya? Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti yang perlu kita kejar, yang perlu kita lakukan adalah hidup dipimpin oleh roh. Bukan lagi fokus kepada hidup oleh dagingnya. Kok gue susah banget sih lepas dari dosa ini. Saya baru ngerti teman-teman. Ya itu gini. Saya tuh kan agak suka lihat TikTok. Terus orang-orang sekarang kan berani komen ya. Bagaimana dia terikat dengan dosa pornografi. Itu bisa loh. Cerita-cerita di situ dalam hatiku, gimana caranya lah gue menolongin mereka nih ya kayak gitu. Itu bisa mereka gimana ya gue terikat nih dalam itu bisa loh komen-komen orang kayak gitu. Jujur-jujuran apa adanya. Nah menurut aku aduh kenapa ya kami nggak masuk di area pelayanan TikTok yang semenit 2 menit tapi firman Tuhan. Banyak juga sebenarnya aku lihat ya. Jadi jangan bilang TikTok itu cuma joget-joget aja, ya ampun. Bukanlah, justru 1 menit tapi firman Tuhan disampaikan, hebat banget. Mana ada joget-joget aja ya, kalau mau joget di medsos apapun ada ya kan. Tapi waktu itu saya lihat aduh kok orang banyak kali, terus dia bisa terbuka, seterbukanya itu. Lah kami yang orang Kristen sejak lahir, sejak dalam kandungan, sejak nenek moyang ngaku dosa aja susah banget. Padahal waktu kita ngaku dosa, ada kuasa di dalamnya, benar gak? Jika kita mengaku dosa kita, maka dia adil dan akan mengampuni kita. Bahkan apa saja yang kita minta. Yuk kita mau belajar lagi membiasakan diri di dalam komunitas kita itu ngaku dosa. Itu akan nolong kita. Nolong kita untuk lebih peka terhadap Roh Kudus. Nolong teman-teman. Jadi kalau di komsel-komsel, di pemuritan apa? Mungkin dosa kecil ya teman-teman, gak mungkin lagi kita, coba kita baca ya di dosanya ya. Coba. Coba ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Nah, perbuatan daging ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nafsu apa yang susah? Kali ada orang kalau cewek-cewek ini shopping. Ya kan? Terus ada juga cowok-cowok, kalau lihat cewek cantik mau dimanapun matanya mau keluar. Kok saya ketawa? Terus apa lagi? Ya iyalah, kadang kan cowok gitu, ya iyalah orang di depan mata sayang loh dibiarkan gitu. Ya gak apa-apa sih, cuma jangan sampai kau pikir-pikirkan, kau renung-renungkan, berbuah nanti ya kan. Kita juga kalau lewat cowok ganteng seneng gak? Ya seneng lah. Ya tapi jangan kau pikir-pikirkan, kau hayal-hayalkan sampai terbawa-bawa dalam mimpi segala macam. Jangan sampai dibuai, itu akan jadi dosa. Ya orang ciptaan Tuhan, tapi hati-hati dengan mata kita. Terus apa lagi ya? Penyembahan berhala. Berhala apa? Games, mungkin kita gak nyembah lagi di bawah Gunung Kawi, gak menyembah lagi di bawah pohon yang besar. Ya kan? Tapi ada penyembahan berhala gak? Kita beri makan khusus. Ingat. Kita beri makan khusus terhadap hobi atau kebiasaan-kebiasaan kita. Itu adalah penyembahan berhala. Sekali lagi, kita beri makan khusus terhadap hobi-hobi atau kebiasaan-kebiasaan kita. Itu adalah penyembahan berhala di masa kini. Sihir, cinta ditolak, dukun pun bertindak. Enggak ada kayaknya ya, salah ya. Perseteruan, ya, pengen cari yang menang, gue yang menang, kayak gitu, perdebatan. Terus apa lagi ya? Perselisihan, iri hati. Amarah, kepentingan diri sendiri, percediaan roh pemecah. Ingat, ini keinginan daging semua. Kalau ada spirit, roh pemecah di dalam hati kita, buang itu jauh-jauh. Roh pemecah itu gini loh, gak langsung dia
Kedubrak, masuk ke dalam komunitas, terus begitu dia datang, terus kita terpencar-pencar gitu. Enggak kayak gitu. Iblis itu nipunya smooth. Pelan. Gue ajak nih yang bisa-bisa nih. Maaf ya, saya sedang tidak menyinggung keadaan yang ada sekarang, enggak. Bukan. Tapi kita sedang belajar menjaga diri kita, menjaga komunitas kita, menjaga hidup kita. Dia mainnya gini loh. Roh pemecah itu enggak langsung begitu kamu hadir di situ terus kita langsung porak-poranda, ya enggak juga. Karena itu bicara spirit. Ingat, roh bicara spirit. Bisa transfer? Bisa. Ya. Ini tadi semua itu bicara roh. Itu bicara spirit. Bicara transfer, bisa transfer sama orang. Bisa kalau kamu dekat-dekat sama orang itu terus menerus. Kalau kamu ketemu sama orang itu yang diceritain semuanya tentang kebencian, ketidaksukaan sama dia, ingat, spirit yang ada di dalam dirinya bisa transfer ke dirimu. Itulah yang membuat kamu menjadi mengadopsi masalah dia. Tapi hebatnya, roh dia itu transfer, spirit ya. Ingat, itu spirit, itu bisa transfer. Please, kita lebih sayang sama diri kita, setuju? Kita lebih sayang sama hati kita. Hati kita milik Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman lagi ngalamin apa, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Hati-hati dengan spirit iri hati. Roh yang iri hati. Senang lihat teman susah. Susah lihat teman senang. Benar ya? Benar? Ya lupa ya. So mikir dulu. Gitu. Kalau ada yang susah dia seneng, asik gitu. Janganlah teman-teman. Kalau ada teman kita yang sukses luar biasa, dipakai Tuhan, mau bicara tentang fasilitas, mau bicara tentang ini, gak apa-apa kita seneng ya kita ya gitu ya. Hati-hati spirit iri hati. Kok dia lebih dibangga-banggakan sih? Kok dia lebih dipilih-pilih? Gua kurang apa? Ya elah, aduh hari gini kita gak usah bicara begitu-begitu lagi. Lakukan bagian kita, apa yang bisa kita lakukan buat gereja lokal kita. Apa yang bisa kita lakukan buat komunitas kita. Apa yang bisa kita lakukan buat keluarga kita. Apa yang bisa kita lakukan buat dunia kerja di mana Tuhan tempatkan buat kita. Di tempat kerja pun pasti ada spirit iri hati, benar? Di tempat kerja pun ada spirit mementingkan diri sendiri, benar? Gua masuk jam segini, jam 5 jangan ada lagi yang mengganggu aku. Aku langsung cus pulang. Ada yang gitu? Ada. Begitu diambil waktunya 15 menit atau 20 menit, udah langsung. Ngungkit. Gua aja gak pernah lo ditambahin, OT gua. Bos gua ya ampun. Udah jam 5 dia ngasih tugas segala macam. Ya itu kan belajar loyalitas lah teman-teman ya. Gak usah lah dihitung-hitung banget kayak gitu. Nah itu menjaga spirit loh teman-teman. Kalau ada temenmu yang cerita kayak gitu, gak apa-apa lah kita kan bicara loyalitas. Toh juga dengan sikap kita, Tuhan juga akan memberkati kok pekerjaan kita di tempat ini. Gitu, ngomongnya kayak gitu teman-teman ya. Ada kalanya sih kisah kesel, ya gak apa-apa juga tapi jangan lama-lama. Ya, bener loh, bos gua ya. Kan udah gue bilang, pasal 1 bos gak pernah salah, pasal 2 lihat pasal 1, bener? Udah. Kalau mau hebat, buatlah perusahaanmu sendiri. Udah simpel aja, iya kan? Karena gini loh teman-teman, spirit yang gak baik itu akan merusak berkat Tuhan di dalam pekerjaan kita. Setuju? Loh Tuhan menempatkan kita ada di dunia kerja, setuju teman-teman? Bukankah itu ladang penginjilan kita, benar? Lah kalau saya ada di sekolah cahaya bangsa, nah teman-teman kalau punya keponakan, anak segala macam bisa daftarkan sekolah cahaya bangsa ya. Kepala sekolahnya tadi yang WL, udah semua orang gereja, udah nilai-nilainya udah lurus lah, kayak gitu ya. Apa yang kurang gitu? Nah, bagian yayasannya ada keuangannya udah yang lurus banget, gak boleh miring dikit-dikit kan. Udah semua kami orang gereja gitu ya. Jadi kalau ada keponakan apa segala macam boleh. Nah tapi kita mau belajar kan teman-teman. Kalau ada teman kerja yang segala macam itu kan mempengaruhi kita. Yuk kita mau bangun spirit di tempat kerja kita yang Tuhan memberkati. Amin teman-teman. Ya mulai. Kalau kita gak bisa berdoa bersama di tempat kerja kita bisa mulai membangun dengan memperkatakan berkat atas tempat kerja kita. Berkat atas pimpinan kita. Berkat atas teman-teman kita yang mungkin hitung-hitungan.
Ya, berkat atas teman-teman kerja kita yang mungkin korupsi waktu. Berkat atas teman-teman kerja kita yang mungkin ngomongin pemimpin. Ya, teman-teman kita mau belajar. Kita mau belajar. Setiap kita bisa memimpin diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Untuk kita bisa memimpin orang lain, setidaknya kita bisa untuk memimpin diri kita sendiri. Kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan kepada siapa kita bergaul. Kita bisa mengendalikan kepada siapa kita menghabiskan waktu kita. Sekali lagi, penyembahan berhala bukan lagi berbicara tentang kita menyembah pada wujud yang nyata atau pada sesuatu yang zaman dulu lakukan. Tapi penyembahan berhala bicara tentang makanan-makanan, kebiasaan yang banyak kamu berikan kepada hobimu, kepada kebiasaanmu, atau kepada pasanganmu. Gak ketemu sehari aja kayak gempa bumi. Gak di chat dibalas 2 jam, 3 jam. Udah kayak gempa bumi, damai sejahtera hilang. Aduh ya ampun. Yang lagi pacaran. Gak usah gitu-gitu kali ya, kalau gak dibalas ya udahlah tunggulah, dia pun pasti sibuk. Tapi gara-gara gak dibalas chatnya cuma di-read doang, kamu bisa gempa bumi gitu ya. Perasaanmu udah teracak-acak terus mikirmu macam-macam, asumsimu macam-macam. Hei, kamu sedang tidak dipimpin oleh kebenaran. Ingat loh, kalau kita dipimpin oleh roh, buahnya kita kasih. Jadi gini teman-teman, simple, praktek simpelnya kita adalah setiap malam kalau kita mau evaluasi dari buah roh ini apa ya yang paling minus banget dalam satu hari ini. Udah simple. Simpelnya itu. Dari buah roh ini apa yang paling minus satu hari. Misalnya contoh penguasaan diri. Contoh, aduh hari ini aku padahal udah komitmen lo gak makan yang lemak-lemak itu. Tapi aku makan juga. Nah itu berarti kan belajar penguasaan diri. Contoh, hari ini bicara damai sejahtera. Aduh hari ini dia ngomongin itu aja aku udah kayak hilang damai gue, mood gue hilang. Gue langsung gak enak kerja nih. Gue langsung mau ninggalin kantor nih. Walah ya elah. Kan banyak gitu apalagi anak tahun 2000-an. Apa mental health gitu ya, mental health gue udah terganggu banget ini, gue mesti butuh yang manis-manis, ya gitulah anak 2000-an, siapa anak 2000-an sini, tapi nggak semua yang di sini nggak ada yang di luar-luaran sana, ya di sini semuanya baik-baik, hatinya lembut. Nah kita mau baca teman-teman, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya dan menolong kita mematikan keinginan daging, amin. Kita bisa, sekali lagi kita bisa bukan karena kekuatan kita punya Tuhan, kita punya Kristus dalam diri kita punya Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Amin. Fokusnya kita pada hidup oleh roh. Ya. Hubungan kita dengan sesama beres. Amin. Ya, hidup dipimpin roh, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Teman-teman saya kesaksian sedikit ya, ini hari Jumat kejadiannya. Saya bilang tadi hidup dipimpin roh, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jumat, ini cerita tentang mama saya. Dikit, masih ada waktu ya saya? Kehabisan ya? Udah habis ya? Oh iya udah habis ya, ya udah. Jadi artinya begini, waktu kita dipimpin oleh roh, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Gak usah kesaksian lagi, udah habis waktu. Oh dikasih ya? Oke, jadi gini teman-teman, kamu dalam keadaan panik sekalipun, Roh Kudus pasti ngingetin. Mama saya itu sakit teman-teman, jadi aduh ternyata pulang dari rumah sakit napasnya itu udah ngorok gitu ya teman-teman ya. Udah ngorok, bayangin. Aku bingung gini, kenapa diizinkan oleh suster, oleh dokternya dia pulang. Bayang dari rumah sakit ke tempat kami itu 2 jam perjalanan, nafas dia udah begitu. Nah HP saya waktu itu ketinggalan di kantor, saya lagi meeting sama guru-guru. Tapi ada di dalam hati saya Roh Kudus ingetin, ambil HPmu. Waktu saya ambil HP, saya lihat teman-teman itu udah video call, doain mama katanya kayak gitu. Tahu begitu video call teman-teman, mamaku tuh mukanya udah hitam. Dia kekurangan oksigen gara-gara nafasnya. Pokoknya dia sesak napas kayak gitu. Wah hari itu aku langsung perintahkan, itulah kita tahu ya kalau kita peka dipimpin oleh roh, kita lakukan langsung, tahu gak Roh Kudus ingetin apa? Tolak roh maut. Bener. Hari itu aku bilang, aku tolak roh maut, pokoknya aku teriak, taruh di telinganya segala macam. Sambil selesai itu, Roh Kudus ingetin, telepon dokternya. Iya oke. Terus aku bilang ini, jangan tinggalin mama. Aku matiin telepon, aku telepon dokter. Apa yang harus kami lakukan?
kasih air gula. Bayangin teman-teman, ini kita dalam keadaan darurat pun Roh Kudus bisa nolong kita teman-teman. Hebatnya itu suster, itu dokter bisa ditelepon, bisa dihubungin. Kasih teh yang gula, terus kasih oksigen. Kayak gitu, cepet ditindakin. Jadi mamaku tuh, jadi dia tangannya udah dingin teman-teman, udah keluar keringat. Terus kita panggil perawat gak datang, ada oksigen di rumah tapi gak ada yang bisa masang. Itulah kepintarannya. Udah Roh Kudus ingetin gitu, cepet panggil perawat supaya bisa pasang oksigennya. Dan kamu bisa bayangin teman-teman, begitu dipasang oksigen segala macem, dikasih air minum, udah mulai sadar nih. Waktu aku tanya, Ma, tahu nggak? Kami berdoa-doa loh buat Mama. Dia nggak ingat sama sekali. Jadi dalam keadaan dia sesak nafas itu, kesadaran dia menurun karena oksigen dalam otaknya nggak ada. Berkurang, mungkin saturasinya dia tuh di bawah 80-70. Bisa kebayang teman-teman capeknya dia bernafas. Bayangin kayak orang ngorok. Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ambil sekarang. Gue udah janji kan, gue udah bilang, gue komitmen, gue udah benajar sekian tahun lagi kasih kesempatan tuh gue ngurusin dia. Waktu gue doa, gue bilang kayak gitu. Begitu gue matiin, gue langsung bilang, Tuhan aku udah bilang jangan ambil sekarang. Kita bisa nego kok sama Tuhan. Akhirnya mamaku sehat dan sekarang malam-malamnya aku telepon lagi, Ma tolong Ma, lihat lagi video call, udah gak apa-apa, gak usah ngomong, yang penting aku lihat aja. Oh ya sehat, puji Tuhan, sampai sekarang. Artinya teman-teman, Roh Kudus menuntun kita, gak cuma membereskan kepada orang lain, tapi dia juga menuntun kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kamu panik, kamu gak akan bisa nolong orang lain. Amin. Amin teman-teman, kita berdoa. Maaf ya kalau agak telat-telat. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni. Yuk kita berdiri teman-teman. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Sama-sama katakan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bagaikan emas yang murni, bentuk hati kami, hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kami belajar untuk menjadi hati nurani kami yang murni di hadapan Tuhan. Karena akan mendatangkan berkat kehidupan di dalam kami. Karena kami tahu kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian, biarlah kami senantiasa menjaga hati kami. Dan kami terus hidup di dalam pimpinan Roh-Mu, hidup di dalam pikiran dan kebenaran kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya
Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Ini adalah tubuh dan darah Kristus Yesus Tuhan, yang telah diserahkan bagi kita untuk pengampunan dosa dan menyelamatkan jiwa kita. Terimalah tubuh dan darahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. mari pandang Yesus. Ingat segala kebaikannya. Hanya Kau Dia yang telah menyelamatkan jiwa kita. hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Semua karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena salib-Mu ku hidup. Selamatkan jiwa kami. Karena salib-Mu ku Kami diampuni, kami diterima oleh-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Mujizat-Mu. Karena mujizat-Mu. salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita ingat kebaikan Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Kita mengasihi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita sudah diterima, kita sudah diakui, kita sudah berharga oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita telah dimuliakan, kita telah diampuni, sudah selesai, tetelestai, finish di dalam pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Haleluya. Salibnya Tuhan, salibnya. Salibnya, salibnya, sangatlah mulia. Dosaku, Dosaku disucikan oleh darah domba. oleh
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan kita memakan tubuh Tuhan, kita sudah menjadi milik Tuhan. Dan kita sudah berharga dan kudus oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah kita terima. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini di tangan kanan kita. Ya ralabataka sabda. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Haleluya. Shikanana maralama shando. Haleluya, haleluya. Harapanku di dalammu Tuhan. Harapanku, amin. Di dalammu, amin. hanya Kau Yesus kuat. Kami percaya di dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku, harapanku di dalam Yesus. Di dalammu, Aku sudah disembuhkan. Engkau sudah disembuhkan. Engkau sudah dipulihkan. Engkau sudah menang dari segala terikat dosamu. Karena salibnya membebaskan engkau. Karena salibnya menyembuhkan hatimu. Amin. Oh, harapanku. harapanku Di dalam Yesus. di dalammu, Amin. hanya Kau Yesus kuatku. Aku percaya aku dimenangkan. Ku percaya, Aku dibebaskan. Haleluya. ku aman dalammu. Ku percaya aku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Aku percaya aku aman di dalam Yesus. Ku percaya, ku aman dalammu. Tepuk tangan yang beriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Diberkati firman-Mu ya Tuhan, memberkati semua kami yang hadir. Bahkan yang melalui virtual Zoom diberkati Tuhan. Dan juga setiap mereka menyaksikan melalui YouTube diberkati Tuhan. Diberkati Miss Duma yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya hidupnya selalu diberkati. Terus ditambahkan hikmat-hikmat ilahi, pengertian-pengertian. Bahwa perkenanan Tuhan, kemenangan di dalam Kristus, nyata di dalam kesaksian hidupnya. Diberkati masa depannya, Tuhan selalu memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Karena Tuhan yang menjadi perisai dan Tuhan menjadi sumber kehidupannya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat persembahan kita yang kita sudah persiapkan. Tuhan diberkati persembahan khusus kami, persembahan perpuluhan, bahkan juga persembahan Natal kami. Kami percaya semuanya diberkati. Karena kami tidak pernah kekurangan. Karena Allah selalu memberikan kelimpahan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita.
kita sudah menerima kebenaran firman-Nya hari ini. Memiliki hati nurani yang murni. Kita sungguh percaya yang akan tetap terus memberkati hidup kita. Kita akan membawa kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang lain. Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian jadilah pribadi-pribadi yang rela dan rindu dan senantiasa tuh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga engkau menang dalam segala hal. Karena Tuhan selalu memberikan engkau kemenangan. Pulanglah membawa berkat ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Sekarang sampai Maranatha yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.